我一定要让你们付出代价！你好大的胆子！哼！爹，娘。二。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Di video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 71. Yang dimana pada Perfect World episode 71 ini menceritakan Xiao yang dipanggil ke Gunung Pulau demi bisa bertemu dengan orang tuanya setelah berhasil mengatasi masalah di Kerajaan Batu. Dan seperti apa cerita selengkapnya, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Di sini Xiao berjanji bahwa siapapun yang berani menghancurkan negara Batu maka dia harus membayarnya. Dan dengan kekuatannya di sini Xiao sebagai kaisar kerajaan Batu langsung melindungi kerajaan Batu dari efek pertempuran para raksasa kemarin. Singkat cerita, pertempuran para raksasa sudah berakhir. Xiao pun juga sudah kembali dari pertempurannya dan berkata bahwa orang yang mengambil tubuh asli Xiao terluka parah. Dan juga Xiao berjanji cepat atau lambat dia pasti akan membunuh orang tersebut. Di sini pun Xiao juga bertanya bagaimana keadaan Dewa Willow. Dan Xiao memberitahu jika Dewa Willow mendapatkan informasi penting lalu pergi mencari sesuatu yang disebut pencipta yang legendaris itu. Dan menurut Xiao, Dewa Willow sangatlah kuat dan barang bagus yang terkubur di domain gurun pasti akan berakhir di tangan Dewa Willow. Di sini Xiao pun berkata bahwa dia harus berkultivasi sebentar. Namun sebelum Xiao pergi, Xiao pun bertanya apakah Gunung Pulau juga terpengaruh oleh kejadian kemarin. Di sini Xiao menjawab jangankan Gunung Pulau, bahkan Aula Butian dan Sekte Kondensasi Emas pun juga ikut terseret karena banyak raksasa di alam atas dan ketiga faksi tersebut ternyata tak cukup kuat di alam atas. Dan petaka kali ini sudah banyak orang yang dibunuh secara langsung. Xiao pun langsung masuk ke dalam kotak harta dunia milik Xiao karena harus memulihkan dirinya. Mendengar berita Gunung Pulau, Xiao pun berharap ayah dan ibunya baik-baik saja. Tak lama kemudian Peng Jiu datang melaporkan bahwa ada utusan dari Gunung Pulau yang meminta untuk bertemu. Di sini Xiao yang langsung terbayang oleh kedua orang tuanya langsung menyuruh Peng Jiu menerima orang tersebut. Di sini Xiao berpikir bahwa sudah waktunya dia untuk pergi, karena formasi roh ilahi kerajaan Batu sekarang sudah diperkuat yang seharusnya sudah bisa untuk melindungi ibu kota kekaisaran dengan aman. Di dalam istananya Xiao pun menerima tamu utusan dari Gunung Pulau yang bernama Jin Ming. Saat dia masuk, Jin Ming ini dengan angkuh menyuruh Xiao untuk menghadap dan menerima dekrit dari Gunung Pulau. Namun di sini Xiao pun enggan memberi hormat kepada dekrit tersebut dan langsung melempar dekrit di tangan Jin Ming dengan tatapannya. Xiao pun langsung meminta Jin Ming langsung menjelaskan apa yang tertulis di dalam dekrit tersebut. Dan Jin Ming yang tak berani melawan langsung berkata bahwa Xiao diminta untuk pergi ke Gunung Pulau. Tapi Gunung Pulau sudah memanggil Xiao beberapa kali dan Xiao pun mengabaikannya. Dan apakah Xiao sekarang harus pergi dengan patuh karena memanggilnya dengan menggunakan dekrit tersebut. Di sini Xiao berpikir bahwa formasi roh ilahi telah selesai dan Xiao tak perlu khawatir dengan keselamatan kerajaan Batu. Dan juga dalam petaka kemarin tiga faksi menderita begitu besar dan sepertinya Gunung Pulau juga rusak parah dan tak bisa membuat tindakan besar. Maka dari itu Xiao pun memutuskan untuk pergi ke Gunung Pulau bersama Jin Ming. Sebelum pergi, Xiao pun memerintahkan bahwa semua urusan di istana akan diserahkan dan ditangani oleh Zhan Wang dan Marquis Hun Tian sampai Xiao kembali ke ibu kota kekaisaran. Di sini Xiao pun pergi dengan menggunakan perahu ruang milik Jin Ming yang dapat melewati 10 provinsi dalam sehari. Namun menurut Xiao perahu tersebut begitu lambat. Xiao pun melihat selendang di tangannya dan teringat saat dia kecil dipelukan kedua orang tuanya. Bahkan teringat saat dia pertama kali tahu tentang orang tuanya dari kakek patriark.
Karena hal itulah di sini Xiao memutuskan mengambil alih perahu dan menambahkan kecepatannya agar cepat sampai. 娘，浩儿已经长大了。 Di sini Jin Ming pun ketakutan karena jika terlalu cepat maka lambung kapal tak akan kuat dan bisa hancur. Namun Xiao tak memperdulikan itu dan terus mempercepat perahu tersebut. Saking cepatnya, anak-anak di desa batu yang melihat kapal tersebut melintas menganggap bahwa itu adalah bintang jatuh, hingga mereka pun membuat suatu permohonan. Tak lama kemudian Xiao pun sudah sampai di dermaga Domain Xuan. Jing Min pun langsung turun dengan muntah-muntah karena mabuk kapal yang dibawa Xiao. Di sini Jing Ming berkata bahwa ini hanyalah perbatasan dan ada penjaga khusus yang kuat di tempat tersebut dan orang dari luar domain seperti Xiao harus transit di tempat tersebut. Namun di sini Xiao malah fokus ke kapal perang abadi yang begitu besar. Dan Jing Ming memberitahu bahwa dengan kapal tersebut mereka bisa melakukan perjalanan 1 juta mil hanya dalam waktu sehari dan segera sampai di Gunung Pulau. Di sini terdengar suara orang yang berkata bahwa yang ingin naik harus berada di kabin bawah dan jangan sampai berpapasan dengan tuan muda dan nona muda yang sedang datang. Dia adalah Xuan Ming, Hong Huan, dan Lan Yu. Ketiganya adalah jenius dari alam atas yang berada dalam ranah penghimpun formasi. Jin Ming pun tampak langsung memberi hormat kepada ketiga orang dari alam atas tersebut. Jin Ming pun mengajak Xiao naik ke kapal tersebut, namun Xiao menolaknya jika harus berada di kabin bawah. Apalagi Gunung Pulau memiliki warisan abadi dari 8 domain dan sungguh tak punya malu jika harus berada di kabin bawah. Namun Jin Ming berkata bahwa mereka bertiga adalah jenius kebanggaan dari alam atas dan tak pantas untuk dibandingkan. Namun Xiao tetap tak mau jika harus berada di kabin bawah dan menyuruh menunggu kapal selanjutnya saja. Tak lama kemudian kapten kapal keluar dan menyuruh siapapun yang punya urusan mendesak untuk segera naik kapal, karena kapal selanjutnya akan datang setengah bulan lagi. Jin Ming yang merasa itu terlalu lama dan takut dihukum jika terlambat membawa Xiao, akhirnya memutuskan untuk naik kapal. Dia pun menggadaikan perahu ruangnya agar bisa menyewa ruang VIP demi membawa Xiao. Di dalam ruang VIP, Xiao pun merasakan aura esensi sangat melimpah dan aura spiritual dari 10 arah berkumpul di tempat tersebut. Dan di sini Xiao menyuruh Jin Ming pergi karena jika ada sesuatu Xiao pasti akan memanggilnya. Tak lama pun datang juga tetua dari Gunung Pulau yang datang dan berkata bahwa Gunung Pulau memerintahkannya untuk menghibur Xiao dalam perjalanan ke Gunung Pulau. Namun Xiao di sini marah karena seharusnya saat memasuki kabin orang lain mereka harus mengetuk dan sepertinya mereka tak tahu aturan. Xiao pun menghitung sampai 3 dan langsung berada di belakang orang tersebut sambil membuka 10 jalur surgawinya. Di sini Hong Huan berkata bahwa ternyata di alam bawah masih ada orang kuat karena Lan Yu merasakan ada fluktuasi 10 jalur surgawi di kabin sebelah yang berasal dari kabin Xiao. Di sini Xuan Ming pun langsung mengajak mereka berdua untuk melihatnya saja. Dan jika memang Xiao bisa membuat Hong Huan tertarik, maka dia akan bersedia tinggal di alam bawah. Di kabin Xiao pun terlihat Jin Ming yang bangun karena efek kekuatan Xiao. Dia mendengar ada orang yang mengutuk pintu dan langsung membukanya. Dan saat Jin Ming membuka pintu, dia terkejut karena yang datang adalah 3 jenius dari alam atas tadi. Saat Jin Ming melihat ke arah Xiao, dia tambah kaget karena 3 orang dari Gunung Pulau tadi sudah menjadi pelayan Xiao dengan luka di tubuh mereka. Lan Yu pun bertanya apakah tadi yang membuka 10 jalur surgawi adalah Xiao, dan Xiao menjawab bahwa Xiao tak kuat seperti perkiraannya, sedangkan Lan Yu malah begitu menawan dan cantik. Mereka yang baru saja bertemu pun langsung ngobrol nyambung sampai di area depan kabin kapal. Lan Yu mengatakan jika kualifikasi seperti Xiao juga jarang di alam atas karena bisa mencapai ranah penghimpun formasi di usia yang begitu muda. Di sini Xiao pun bertanya siapa nama orang yang satu tersebut karena menurut Xiao dia adalah calon yang baik untuk dibawa pulang dan dijadikan istri. Di sini Xiao mengeluarkan ucapan buayanya bahwa puncak keindahan berasal dari satu senyuman. Melihat Xiao yang gentle, Hong Huan pun ingin mencoba keterampilan Xiao. Dia pun langsung ingin menyerang Xiao, namun Xiao dengan satu tangannya langsung memeluk Hong Huan dan seperti berdansa. Hong Huan pun langsung mengeluarkan teknik fonik merah, namun Xiao di sini menggunakan teknik vermilionnya untuk mengimbangi kekuatan Hong Huan.
Melihat itu, Lan Yu berkata bahwa teknik harta mereka sangat serupa, dan menurutnya bahwa teknik Vermilion dan Vorik Mirrah adalah pasangan yang sempurna. Lan Yu berkata jika Hong Huan peduli dengan urusan duniawi, maka lebih baik dia tinggal di alam bawah bersama Si Hao. Lan Yu pun berkata jika bakat Si Hao akan sia-sia jika tinggal di alam bawah. Di sini Si Hao pun bertanya apakah maksud dari perkataan Lan Yu. Dan Xuan Ming pun menjawab bahwa alam bawah adalah penjara pengorbanan leluhur banyak yang mati dan tempatnya para pendosa ditahan. Dan Lan Yu berkata jika terlalu lama berlatih di alam bawah maka sangat merugikan bakat alami dalam tubuh. Karena di alam bawah hukum tak lengkap dan jalan pun tak lengkap. Bahkan bintang langit yang dilihat dari alam bawah hanyalah proyeksi galaksi dari alam atas. Hong Huan pun menambahkan bahwa alam atas sangatlah luar biasa dan tak terbatas, dan berkali-kali lebih luas dari 8 domain alam bawah. Bahkan bahan dan harta ilahi juga sangat tak terbatas di alam atas. Hong Huan pun bertanya, bukankah Si Hao murid dari Gunung Pulau? Namun Si Hao menjawab bahwa dia bukan murid dari Gunung Pulau dan hanya mempunyai hubungan dengan Gunung Pulau. Hong Huan pun bertanya lagi, jika bukan dari Gunung Pulau, pasti Si Hao berasal dari sekte kondensasi emas atau Gunung Putian bahkan sekte Kunlun. Namun Si Hao menjawab bahwa dia bukan dari ketiganya karena dia adalah murid dari Desa Batu. Dan di Perfect World episode 72 minggu depan, terlihat Si Hao yang bertarung dengan orang dari Gunung Pulau dan kembali menggunakan armornya. Bahkan terlihat orang seperti ayahnya yang datang. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 71 ini. Dan apakah memang benar itu adalah ayah Si Hao? Kita tunggu saja di Perfect World episode 72 minggu depan. Dan akhir kata, see you next episode.